got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm wild. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bikin usaha biar menghasilkan uang sendiri, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Baik, saya akan mencoba membantu. Kamu bisa memulai menjadi wirausahawan. Pada dasarnya, wirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan melibatkan unsur kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menciptakan peluang dengan mempertimbangkan faktor resiko dan ketidakpastian. Nah, jenis wirausahawan ini ada berbagai macam loh. Di antaranya ada wirausahawan, wiramanajer, wirakaryawan, ultramanajer, dan wirausahawan pendidik. Untuk kamu yang mau mulai usaha, cocok nih ambil jenis wirausahawan, karena jenis ini berarti seseorang yang menjalankan usahanya sendiri. Wah, saya setuju tuh. Terus bagaimana dengan langkah selanjutnya terkait perencanaan bisnis yang baik? Pertama-tama, kamu bisa fokus pada 3 hal utama, yaitu struktur rencana bisnis, yaitu ada ide bisnis, pemasaran, dan modal. Terima kasih untuk sesi konsultasi ini. Nah, setelah membuat perencanaan kemarin, saya mulai melakukan usaha. Jadi begini, usaha saya merupakan usaha non-perseroan karena bentuk perusahaan yang tidak berbentuk PT dimiliki dan dikelola sendiri, bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU dan peraturan. Sedangkan modal usaha saya sepenuhnya dari uang saya sendiri. Perusahaan non-perseroan terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada perseorangan, persekutuan, patungan, firma, dan CV. Usaha saya termasuk perseorangan karena memiliki unsur pemilik atau pemodal yang dimiliki satu orang, yaitu saya sendiri. Untuk modal usaha juga dari saya sendiri, dan untuk
tanggung jawabnya penuh tak terbatas pada saya. Ide bisnisnya makanan, karena makanan menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup sehari-hari. Pengembangannya dengan diferensiasi produk dan harga yang bersaing, karena penjual yang menjual produk ini masih langka, sehingga saya berasumsi akan banyak orang yang penasaran untuk membeli produk ini. Untuk pengemasannya, saya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan menarik perhatian pembeli, melindungi barang yang ada di dalamnya dan mudah dibuka. Contohnya kotak kardus ukuran sedang, sehingga ketika mengonsumsi produk ini terasa fleksibel. Target pasarnya kalangan anak muda ataupun mahasiswa dan anak-anak, karena makanan ini menjadi salah satu daya tarik kalangan muda yang suka dimsum namun ingin mencoba dimsum yang berbeda dengan lainnya, yaitu inovasi yang berbeda. Untuk proses identifikasi dan proses pemenuhan sosial manusia atau biasa disebut dengan konsep pemasaran, dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan membuat konten kreatif yang menampilkan keunikan produk makanan yang dijual. Karena di masa digitalisasi ini banyak orang yang mudah tergiur di konten-konten media sosial, sehingga akan lebih cepat menemukan konsumen melalui media sosial. Pemasaran atau penjualan lewat online karena akan lebih murah karena tidak membayar sewa tempat, sistemnya pesan dulu baru transaksi. Karena dengan konsep pre-order ini memungkinkan tidak akan ada banyak barang sisa yang tidak terjual, yang jika volumenya lebih akan berdampak pada laba yang mengakibatkan kerugian. Dan untuk pendistribusiannya, produk dengan cara cash on delivery. Berikut merupakan salah satu media promosi. Saya menggunakan Canva untuk mendesain poster, kemudian di-upload di Instagram maupun di media lain. Setelah melakukan transaksi, saya membuat laporan keuangan usaha saya sendiri yang menjadi salah satu aspek manajemen keuangan. Hal ini agar pengelolaan keuangan di usaha saya lebih terstruktur dan transparan, sehingga hasil usaha dapat digunakan dengan baik. Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi bisnis yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, bagaimana menggunakan, mengalokasikan, dan mengelola aset. Di dalam laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Di dalam sumber pendanaan ada dua kategori, yaitu sumber pendanaan internal dan eksternal. Pada dasarnya, pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara bagaimana mendapatkan sumber dana. Jadi di usaha saya memutuskan untuk menggunakan sumber pendanaan internal karena sumber pendanaan internal adalah sumber pendanaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri, bukan dari luar, karena tidak ada sumber pendanaan dari luar. Tepatnya usaha saya ini menggunakan tabungan pribadi. Karena jumlah pesanan semakin banyak, saya memutuskan untuk investasi mesin produksi. Permisi, ya. Saya ingin investasi di usaha Anda. Baik, saya terima. Nanti saya analisis dulu ya. Baik. Ketika memutuskan investasi, saya membuat analisis. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Pada kesempatan ini, saya menggunakan payback period. Teknik ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengakumulasi arus kas masuk yang diharapkan dari proyek investasi. Data yang saya peroleh menunjukkan mesin A
umur ekonomisnya 10 tahun, investasi kas bersih 240 juta, dan arus kas masuk bersih per tahunnya 40 juta. Sedangkan mesin B, umur ekonomisnya 10 tahun, investasi kas bersihnya 190 juta, dan arus kas masuk bersih per tahunnya 38 juta. Berdasarkan rumus, payback mesin A adalah 6 tahun, payback mesin B adalah 5 tahun. Jadi dalam metode penilaian payback, mesin B dianggap lebih baik dibandingkan mesin A karena periode pengembalian mesin B lebih cepat dibandingkan dengan mesin A.